Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Muhammad Tamrin selaku Kepala Desa Japara. Yang terhormat Bapak Topan Sapardian selaku Brand Coklat. Yang terhormat Bapak Pandu Herbintang selaku Tim Leader Kuningan. Untuk acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Terima kasih kepada pembawa acara untuk waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta ini dong, Pak. Saya minta ini dong. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil wa ni'mal nasir. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil wa ni'mal nasir. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil wa ni'mal nasir. Yang saya hormati tim perusahaan Jarum. Imajinasi seni yang luar biasa akan memulai bonsai. Makanya kami sebut botanika. Bedanya botanika itu kan latih berkebun. Kan asal dan itu pohon-pohon yang buat pohon itu ada dua. Bahkan ada yang berbunga, ada yang berbuah, ada yang cuma menghasilkan karang. Sehubungan waktu kami batasi karena ada bebasnya berbicara, banyak kesalahan, banyak hilaf. Tentu kami batasi dengan kemampuan dan situasi kondisi itu, dan akhiri dengan ucapan beliau itu berbayar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Desa Japara yang sudah meluangkan waktu dan memberi semangat buat teman-teman Karta Japara. Ini salah satu karang taruna yang luar biasa, Mama. Ini dari ujung sampai ujung sih ya. Ini adem nih. Nah, saran turun pisan kamu si Sulu Abi Mamman yang Abi belajar banyak ke Mamman. Dia salah satu orang yang luar biasa buat kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Amin ampunnya parahunakum Gusti Maha Suci Jeman kaluhun sabudara amun. Pak Kades guru simkuring anu simkuring terhormat. Simkuring panjang satacana ibadah anu mungkin bisa kanya anak kadeuna pamantianna ieu ini segala. Mudah-mudahan dibalas ku Gusti Allah nu mangpatangan. Pak Ketua Pak Ketua Karang Taruna nuhun bisa rasa ngerengan di Jarum Lur Simkuring Kang Topan Pak Pandu reng-rengan Karang satacana panten simkuring bagaimana widiwae dari Cumarios nangge bahasa Indonesia kumaha yang reng-rengan di Cirebon jadi kira ke Hartos. Tapi bahasa Indonesia teh
baliut saya teh bisa saperlu kuat ya dengan. Selamat siang guys. Kan bahasa Indonesia itu jadi gitu ya. Sahabat Kuningan, ini giat lanjutan dari jalan bersih yang sudah tadi nanti akan dilaksanakan di pukul 2 dan kita bersama Ketua Karang Taruna Kang Afif. Coba untuk sedikit kita konfirmasi bagaimana tentang kegiatan di desa yang intinya melibatkan semua elemen masyarakat dan Karang Taruna. Oke, kan? Gimana kapan hari ini? Bisa digambarkan sedikit kegiatan? Sebelumnya sih mungkin saya ucapkan terima kasih banyak ya kepada pihak Jarum yang telah mendukung, mensupport setiap kegiatan, terus memberikan ide-ide yang alhamdulillah pada hari ini itu kegiatannya tema bersih ya. Tema bersih itu kan intinya membuat lingkungan sekitar bersih. Ya alhamdulillah hari ini tema bersih mungkin nantinya tuh tema bersih kali ini akan membuat kompos ya. Kompos yang nantinya mungkin sampah-sampah masyarakat yang ada di sekitar nanti mah yang biasanya dibuang ke sampah yang buang ke mana lah nanti mah akan kita mudah-mudahan ke depan kita olah ya, bisa kita olah, kita manfaatkan dan bisa menjadi sumber bisa mudah-mudahan saja sumber penghasilan untuk Karang Taruna lah gitu. Harapan ke depan Karang Taruna? Harapan ke depan Karang Taruna mudah-mudahan Karang Taruna bisa tetap solid, bisa selalu bisa selalu eksis dalam setiap kegiatan dan bisa maju. Oke. Dalam waktu dekat ada kegiatan apa lagi selain gerak bersih? Mungkin kemarin udah rencanain mau studi banding ke yang hampir masih ada hubungannya sama yang sekarang yuk. Ya. Jadi pengolahan sampah tuh ya mudah-mudahan bisa terlaksana lah. Mudah-mudahan dengan dukungan berbagai elemen bisa terlaksana. Oke, baik. Terima kasih nanti. Ya. Ya itu tadi sebuah petikan wawancara dengan Ketua Karang Taruna di mana memang anak-anak muda hari ini sangat-sangat dibutuhkan dan diandalkan untuk bagaimana meningkatkan PADS desa, meningkatkan kemajuan desa di Kabupaten Kuningan. Jangan lupa like, share, subscribe dan komen di channel Cabang Kuningan. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Kuningan. Pagi ini kita sudah berada di Desa Japara, Kecamatan Japara, Kabupaten Kuningan, di mana Sabtu ini ada giat masyarakat desa berserta Karang Taruna untuk melakukan sebuah aktivitas dalam kemajuan tentang Desa Japara di Kecamatan Japara, Kabupaten Kuningan. Alhamdulillah pagi ini kita sudah bersama-sama tim dari Karang Taruna, dari Jarum kita, kemudian dari Bapak Kepala Desa sudah hadir untuk segera nanti melaksanakan giat. Satu adalah kebersihan, kedua adalah bagaimana penanaman bonsai bersama yang akan menjadi nilai ekonomi masyarakat Desa Japara ke depan. Seperti apa kiat-kiatnya? Tentu kita akan tanya. Baik, selamat pagi Pak Kades. Selamat pagi. Terkait dengan giat hari Sabtu ini seharusnya kan pada libur ya. Iya. Oke. Gimana nih ada giat yang hari ini akan dilaksanakan? Jadi kalau giat kebersihan kan kalau aparatur pemerintah bersama masyarakat kan ada Jumat bersih. Siap. Ini kami dengan Karang Taruna anak muda juga komunitas bonsai itu
dimanfaatkan hari libur, yaitu giat bersih hari Sabtu, di mana di sini ngumpulnya kaula muda yang tergabung dalam organisasi Karang Taruna dan juga komunitas bonsai Desa Japara. Gitu. Kalau dilihat dari potensi Desa Japara, apa sih yang akan dimunculkan dalam potensi desanya? Japara sesuai geografis Desa Japara itu sendiri, bahwa luas dari 248 hektar ini terdiri dari area pertanian itu 70%. Kami dalam hal ini selaku kepala desa yang mempertanggungjawabkan tingkat kemajuan dan ekonomi masyarakat, ya kembali kepada kiprah awal, yaitu situasi dan kondisi desa. Kalau desa memang berbasis pertanian, kita libatkan ke pertanian. Tapi untuk menghilangkan rasa jenuh, terutama di kalangan pemuda, karena pertanian ini jarang sekali istilahnya ada petani junior. Ya. Maka itu kami berusaha untuk mengalihkan potensi yang sama di bidang pertanian, yaitu terutama seni berbudaya, karena wilayah Japara termasuk kaya akan sumber keindahan alam, juga tumbuh-tumbuhannya. Kami berusaha untuk mengarahkan, karena dalam tumbuhan itu terdapat seni yang luar biasa. Kalau kita bisa mengolah atau mengkreasikan, mengimajinasikan, sehingga terciptalah suatu tatanan seni yang begitu indah, yaitu seni berbonsai. Bonsai kan untuk negara seperti di luar itu Jepang itu kan otomatis hanya mungkin komoditasnya terus sedikit, tapi di Indonesia tuh beraneka ragam jenis pohon yang kaya, yang bagus-bagus kalau kita memang peduli dan mampu untuk menciptakan estetika dari pohon itu sendiri. Sehingga diharapkan dengan beralihnya anak muda untuk mencintai seni berbonsai ini, minimal dapat menghidupi atau mendapatkan income per kapita dari dirinya sendiri untuk kebutuhan dirinya, karena nilai jualnya semakin bagus, semakin berusia itu akan semakin tinggi nilai jualnya. Dan yang namanya bonsai itu tidak terlepas dengan urusan musim. Beda dengan tanaman-tanaman yang lain, seperti sekarang kan musim heboh boomingnya talas. Kalau bonsai itu selalu Tanpa mengenal musim. ya, itulah kelebihan dari seni berbonsai. Sehingga kami harapkan setiap pemuda yang punya rasa estetika untuk terus menggeluti bonsai, karena kita berlimpah ruah lah bahan ataupun bahan baku yang ada di wilayah kita sendiri seperti di Japara ini. Mudah-mudahan ada hikmahnya demi kemajuan dan menjadikan Desa Japara ke depan ikon seni budaya bonsai. Itu harapan kami. Tidak terlepas dari mungkin kemauan keras daripada kalangan pemuda atau komunitas bonsai sendiri yang mungkin harus diikat dalam suatu wadah, baik Karang Taruna atau komunitas. Dan di sini hari ini sebagai acara bersih-bersih, mengingat ada momen penting kolaborasi dengan pihak perusahaan Jarum yang sangat mensupport kami dalam segala kegiatan, baik dalam bidang pertanian, terutama perikanan. Dan hari ini juga akan mencetuskan ide baru, yaitu berbonsai ria. Bahkan kami punya pemula pikir yang namanya bonsai itu kan B-nya botanikal, jadi berkebun lah. Bonsai itu botanikal, O-nya organisasi, dan dalam suatu organisasi, diikat dalam organisasi. Natur kembali ke alam, kita mengolah hasil alam sendiri. Sains itu teknologi, cara mengolah atau memodifikasi, membuat tumbuhan ini menjadi gaya estetik. Akhirnya ekonomi yang dapat. Ini semua berkat imajinasi yang selalu harus berkembang. Jadi tidak monoton kalau seni bonsai, karena bonsai ini adalah tanaman hidup. Jadi perlu perawatan dari awal, terus perlu perhatian. Beda dengan tanaman yang dari plastik itu. Itu harapan kami, mudah-mudahan kreasi ini berkembang dan mendapatkan nilai plus, nilai lebih secara ekonomis. Itu harapan kami, Pak, terutama pemuda, sehingga tidak perlu jauh-jauh untuk mencari penghidupan melalui urbanisasi ke kota. Kita gali potensi yang ada, diharapkan nanti Japara menjadi agrowisata, baik bidang pertanian ataupun perkebunannya atau perbonsaiannya. Itu harapan kami seperti itu. Itu saja yang sementara wawasan kami menggali potensi dasar yang ada di Desa Japara. Berarti hari ini akan tercetus bahwa Desa Japara ini sebagai desa komunitas bonsai yang siap untuk diedarkan dari masyarakat. Ya, siap. Kalau berbicara tentang Karang Taruna, tentunya ada sebuah giat bahwa kehidupan masyarakat Japara yang sedang bangkit ya. Nah,
dalam kebangkitan ini tentu hal-hal yang positif yang akan kita dapatkan. Nah, ke depan Pak, selain bonsai, ada potensi apa di Japara? Nih, ini situasi yang benar-benar mendukung, terutama konstruksi tanah di sini yang berundak-undak. Kami ingin di sana kan ada istilahnya sejarah atau cerita yang petilasan boleh dikatakan, nanti ada wisata religi di atas. Bahkan di sini untuk menopang kehidupan dari bonsai itu sendiri, kami ingin meraih atau merangkul mendekati dinas terkait terutama Hutbun untuk budidaya lebah di sini sekaligus, sehingga sangat mendukung untuk terutama pasokan ekonomi para pemuda itu sendiri, sehingga organisasi itu perlu ada hasilnya gitu. Tanpa ada hasil mungkin akan sia-sia karena tidak terlepas dari urusan perut dan urusan rokok kan. Itu saja. Baik, terima kasih Pak Kades. Hari ini kita masih tetap di Jelajah Wisata Desa. Kita akan coba tanya kepada Kang Royani selaku ketua komunitas bonsai Raja Ranting Japara ini seperti apa? Baik kendala, kesulitan maupun edukasi yang akan diberikan kepada masyarakat. Oke, Kang Royani, selamat pagi nih. Selamat pagi. Ya, artinya sedikit bincang tentang masalah keberadaan bonsai ya, tanaman bonsai. Bisa cerita sedikit dari mulai awal sejarahnya bisa sampai hari ini untuk menggelar acara bonsai. Ya, untuk bonsai ya, kebanyakan kan ngambil dulu dari hutan, yang dinamakan di sini tenarnya ngebolang. Ya. Ngebolang itu ngambil bahan dari hutan. Itu untuk bahan-bahan bonsai yang instan. Maksudnya instan kan kalau ngambil dari hutan kan itu ngambil yang udah berbentuk ya, udah berbentuk pohon. Jadi kita tinggal menumbuhkan perantingan-perantingan, terus langsung dijadikan. Itu untuk hasil dari bolangan dari hutan. Tapi ada lagi budidaya. Budidaya itu kita ibarat punya tanaman satu ya, ibarat pikes, model pikes itu kimeng, apa calodas, apa hampelas itu ya. Jenis pikes itu kan kalau kita punya tanaman satu di los ya, di ground kan bisa besar, bisa membesar, bisa tinggi. Jadi dari satu pohon itu bisa beberapa pohon dengan cara dicangkok. Nah, dari pohon satu itu, dari cabang-cabangnya ya, selain kita membesarkan badan pohon itu sendiri, dari batang-batangnya yang besar itu bisa dicangkok. Jadi bisa beberapa pohon, nanti kita tanam lagi. Jadi cara budidaya itu sebenarnya lebih mudah daripada ngebolang. Cuman emang proses pengegronan itu memang cukup memerlukan waktu cukup lama gitu. Cara pengegronan, terus cara bikin cabang-cabang itu kan harus dilos dulu ya, nggak seperti bonsai instan yang dapat ngebolang gitu. Harus perlu pengelosan. Setelah besar nanti kan itu dibuang, diambilnya cuma sedikit, paling 5 sentian kan ya. Nah, yang lebihnya itu kan masih panjang, bisa dicangkok, bisa beberapa pohon ditanam lagi gitu. Jadi prosesnya kayak gitu kalau budidaya itu. Ya. Terkait dengan sekarang yang akan dilaksanakan bersama Karang Taruna, Kemudian Desa dan juga sponsor, sudah berapa banyak yang sekarang akan menjadikan sebuah budidaya hari ini? Oh, hari ini. Ya untuk hari ini di sini ya masih terbilang sedikit lah, paling masih yang ratusan, 200-300an gitu. Tapi ya banyak yang masih pada di rumah kan, yang belum pada dibawa ke sini. Terus yang di rumah itu kan udah mulai proses pengegronan. Banyak yang di rumah udah mulai proses pengegronan. Jadi nanti pada dicangkokin ya, setelah dicangkokin tumbuh nanti bisa dibawa ke sini buat pembesarannya di sini di lahan ini. Berarti sekaligus pemasaran, pembesaran dan juga perakitan lah kalau iya, ya. Iya. Oh itu. Kalau dilihat dari range harga, kira-kira dari angka berapa? Dari yang terendah sampai 500? Kalau masalah harga itu, jual, ya? Harga jual itu kan ada itunya ya, ada apa namanya tuh. Jadi ada pohon yang masih
mentah kan ya, masih bahan itu. Terus ada yang pohon yang udah jadi gitu kan. Kalau untuk kelas-kelas pohon yang udah jadi itu minimal harga dari 500 ke atas itu. Ukuran minimnya 500. Bahkan ada yang sampai yang hasil gronan itu, yang hasil programan itu bisa mencapai ratusan juta. Terima kasih ya, Kang ini. Kemudian bicara seni tentu akan bicara sebuah keindahan, karena indah merupakan sebuah yang sama-sama disukai oleh masyarakat maupun warga negara. Nah, berbicara promosi, tentu kita sudah berdampingan dengan tim Jarum yang memang selama ini punya andil di Kabupaten Kuningan ini untuk mensupport, membantu kreatif-kreatif anak-anak muda di Kabupaten Kuningan. Seperti apa tanggapannya mengenai hal ini yang akan dilakukan di tim Jarum kepada Kabupaten Kuningan bersama Pak Pandu? Siang Pak. Siang. Oke, Kang siang. Asep. Oke, siang. ya, terkait dengan sebagai tim promo dari pihak Jarum untuk bekerja sama dengan pemerintah daerah Kabupaten Kuningan, seperti apa Pak? Kalau melihat dari historisnya, mungkin tahap awal kita kerjasama dengan Karang Taruna, baik itu secara perorangan atau secara organisasi. Ya kita ada wadahnya ya, namanya tempat kita. Tapi itu tidak berhenti sampai di sana. Kita pengen ngangkat potensi-potensi apa sih ya yang ada di Karang Taruna itu dikembangkan ke lingkungan. Ya mungkin salah satunya dari Karang Taruna Japara ini punya potensi yang didukung juga sebagai Pak Kuwu ya sebagai pembinanya, rekan-rekan Kang Yani juga istilahnya punya potensi lebih di Japara, terutama untuk bonsai. Nah, oleh karena itu kita juga pingin lah, tapi dalam kaca untuk membantu yang tidak seutuhnya. Dalam artian ada sisi promosi yang sama-sama kita bisa menciptakan mutualisme. Dari hasil yang ada di sini kita angkat, baik itu lewat media sosial ataupun promosi secara langsung mengenai potensi-potensi yang ada. Contohnya hari ini kita akan ada acara jalan bersih ya. Jadi itu lebih ke gerakan sebenarnya untuk movement bagaimana kita bisa memilih, memilah, memanfaatkan sampah yang ada. Ada dua lah misalnya, ada organik, anorganik. Nah berkaitan dengan bonsai itu ada hubungannya sekali. Limbah masyarakat lah misalnya dalam artian rumah tangga itu banyak pupuk yang bisa dijadikan pupuk organik, terutama untuk limbah-limbah organik. Nah pupuk itu dibikin kompos, dibikin lubang biopori yang pupuknya itu bisa digunakan untuk tanaman-tanaman bonsai. Ya kita nggak perlu beli lagi lah. Mungkin itu yang kita akan angkat, bagaimana cara pembuatan kompos, bagaimana pembuatan demplot, sampai tingkat selanjutnya itu bagaimana memanfaatkan sampah untuk kemampuan untuk meningkatkan daya ekonomi masyarakat. Baik, di luar desa yang sekarang sudah menjadi binaan, 360 desa Kabupaten Kuningan ini kan banyak potensi yang ada. Harapan dari Jarum sendiri Pak? Potensi Kuningan cukup luas, baik itu dari seni, budaya, dan keindahan alam. Kalau bisa dilihat mungkin Bandungnya Kuningan ya, Kuningan itu Bandungnya, Lembangnya Bandung lah gitu kan. Sesuai dengan misi budaya itu bagian dari hidup Jarum lah, sebenarnya salah satu tagline-nya itu Anugerah Alam Indonesia. Kita berusaha untuk mengangkat potensi-potensi yang ada di Kuningan, bekerja sama dengan Karang Taruna dan desa-desa yang sudah bekerja sama dengan baik. Harapannya ada timbul mutualisme yang saling menguntungkan. Baik, itu tadi petikan wawancara tentang sponsor yang memang perlu kita akomodir karena kerjasama pemerintah daerah, pemerintah desa dan juga sponsor perlu untuk dilaksanakan demi kesinambungan dan kejayaan ekonomi di bawah. Masih di jelajah wisata 1001 warna Kuningan, masih di Sabah Kuningan, tentu kita akan lihat seperti apa gerakan bersih, gerakan wisata bonsai yang ada di Desa Japara, Kecamatan Japara, Kabupaten Kuningan.